Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul The A-Team Siap yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang 4 tentara elit yang dijebloskan ke penjara untuk membayar kejahatan yang tidak mereka lakukan. Keempat tentara elit ini lalu kabur dari penjara dan bertekad untuk balas dendam kepada para jamet yang menjebak mereka sekaligus mengembalikan nama baik mereka. Film ini sudah pasti tidak asing, terutama buat anak-anak warnet karena film ini sempat menggegerkan di tahun 2010-an. Apalagi pemeran utamanya adalah Liam Neeson, Bradley Cooper, dan Bapak Patrick Wilson dari Insidious dan The Conjuring. Tapi yang paling penting adalah film ini memiliki banyak adegan action di luar nalar dan tentunya sangat seru dan bombastis. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The A-Team Siap. Film ini diawali dengan sebuah penyiksaan orang kulit putih yang dilakukan oleh 2 polisi Meksiko. Setelah puas menyiksa, mereka pergi dari sana lalu mengeluarkan 2 anjing galak untuk membunuhnya. Tapi di saat yang bersamaan, orang kulit putih itu membuka borgolnya dengan sangat mudah serta mampu menjinakkan kedua anjing tersebut. Dia kemudian menyulut rokok Samsu dan menghisapnya seperti penjaga pos ronda. Mari saya perkenalkan, dia adalah Kolonel Hannibal yang merupakan ahli strategi sekaligus pasukan khusus paling disegani. Dia telah berpengalaman di medan perang selama puluhan tahun. Di tempat lain, ada seorang mantan pasukan khusus bernama Bosco yang mendatangi sebuah bengkel mobil milik gangster Meksiko. Diketahui bahwa para jamet ini telah mencuri mobil kesayangannya. Tapi karena mereka tidak mau mengaku, Bosco pun membrutal dan menghajar mereka habis-habisan. Dari sini kita tahu kalau Bosco bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki pukulan dan tendangan yang sangat kuat sampai bisa membuat lawannya mental. Dan dalam waktu yang sangat singkat, dia pun berhasil melumpuhkan para jamet tersebut. Akhirnya, mobil kesayangan Bosco kembali ke pelukannya. Di tengah perjalanan pulang, Bosco dihadang oleh Hannibal yang sedang membutuhkan tumpangan. Kolonel itu lalu menodongkan pistol sembari memaksa Bosco untuk menyerahkan mobilnya. Namun, pria brutal ini hanya menganggap ancaman Hannibal sebagai gertakan saja. Mendengar itu, Hannibal pun langsung melakukan ini. Hannibal kemudian masuk ke dalam mobil dan memberikan kain untuk menutup luka milik Bosco. Dan pada saat yang sama, dia melihat sebuah tato ranger di lengannya. Dan ternyata mereka sama-sama berasal dari Angkatan Darat. Bosco pun langsung menyadari kalau Hannibal adalah legenda hidup Angkatan Darat. Dan sebagai seorang junior, dia pun sangat menghormatinya. Hannibal lalu mengajaknya bekerja sama untuk menolong temannya yang ditangkap oleh jenderal korup Meksiko. Don't subscribe to Coincidence Corporal. Teman yang dimaksud oleh Hannibal adalah Letnan Passman atau yang biasa dipanggil dengan Face. Seperti namanya, dia memang memiliki wajah yang rupawan melebihi Andika Kangen Band. Dia sekarang sedang disiksa oleh seorang jenderal korup karena Face ketahuan QQ cukurukuk bersama istrinya. Karena sudah terlanjur murka, jenderal itu pun memukuli Face dengan kejamnya. Tapi bukannya kesakitan, Face malah tertawa terbahak-bahak. Face memang terkenal sebagai pasukan khusus paling kuat dan tubuhnya sudah kebal terhadap pukulan sekeras apapun. Good morning. Si jenderal pun merasa muak dan akhirnya menyiramkan bensin ke seluruh tubuh Face. Namun saat dia hendak membakarnya, tiba-tiba baku tembak pun berlangsung dengan epik. Dan tanpa berpikir panjang, Hannibal segera memasukkan istri si jenderal ke dalam mobil lalu mendorong Face ke tanah yang curam agar tubuhnya menggelinding ke jalan. Dan dengan begitu, Hannibal bisa menjemputnya di bawah. Mereka lalu pergi sejauh mungkin sebelum anak buah si jenderal kembali menyerang. Di dalam mobil, Face dan Bosco berkenalan satu sama lain. Setelah itu, mereka membuat rencana untuk kabur dari Meksiko. Pertama-tama, Hannibal telah menyiapkan sebuah tiket pesawat dan paspor palsu supaya istri si jenderal bisa kabur dari suaminya yang super jamet. Work visa, our new passport.
Hannibal CS kemudian pergi ke rumah sakit khusus militer dan di sana Hannibal menemui salah satu kenalannya yang telah menyiapkan helikopter untuk kabur dari kejaran si jenderal. Akan tetapi mereka harus bisa membujuk pilotnya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Dan dia adalah kapten angkatan udara bernama Murdoch yang dikenal sebagai pilot sinting. Di satu sisi dia sangat hebat dalam hal ugal-ugalan di udara, tapi di sisi lain dia juga sering melakukan hal gila lainnya. Misalnya nih, dia berpura-pura jadi dokter di depan Bosco. Dia lalu menjahit lukanya dengan motif petir karena dia sangat ngefans dengan Atta Gledek. Siap! Selain itu, dia juga membakar baju milik Face sambil terbahak-bahak. Walaupun agak-agak sinting, tapi dia adalah pilot terbaik di Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia juga pernah menjadi pasukan elit yang berperang di Irak. Maka dari itu, Hannibal membujuk Murdoch untuk bergabung dengan timnya karena pasukan Jenderal Jamet sudah semakin dekat. Murdoch yang sangat menghormati Hannibal pun langsung bersedia. Dan benar saja, dia memang pilot yang sangat luar biasa. Dia berhasil melakukan manuver dan akrobat untuk menghindari serangan udara. Tetapi manuver tersebut membuat Bosco hampir terlempar dari helikopter. Dan untungnya Face bergerak dengan cepat untuk menariknya kembali. Bosco pun terlihat sangat shock dan kena mental gara-gara si Murdoch. Setelah situasi mulai terkendali, Hannibal menyuruh Murdoch untuk menggiring Jenderal CS ke wilayah udara Amerika agar mereka melanggar aturan militer. Dan tak berselang lama, Angkatan Udara pun datang untuk menembak mereka dengan rudal. Dan sejak hari itu, Hannibal dan ketiga temannya resmi menjadi pasukan elit rahasia dengan nama The A-Team. 8 tahun pun berlalu, dan The A-Team telah menyelesaikan 80 misi dari negara. Namun tim ini beroperasi secara senyap dan hanya dipanggil untuk misi-misi yang berat saja. Kali ini mereka sedang berada di Irak bersama pasukan khusus lainnya. Mereka sedang bersantuy sambil menunggu sate Madura buatan Murdoch. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri Face. Dia adalah Kapten Charissa Sosa, seorang tentara yang bekerja di Kementerian Pertahanan sekaligus mantan kekasih Face. Do you remember what it was we were doing? It was in a bedroom. Di sisi lain, Hannibal baru saja selesai melatih para juniornya yang akan berangkat dinas ke Gunung Kidul. Setelah itu, dia ditemui oleh seorang agen CIA bernama Lynch. Agen yang pernah jadi bapak-bapak di Insidious ini dikenal sebagai orang yang licik dan tidak dapat dipercaya seperti agen CIA lainnya. Di sini, Lynch ingin meminta bantuan dari Hannibal dan A-Team untuk merebut sebuah plat pencetak uang dolar yang dicuri oleh mafia Iran. Well, you didn't get the engraving plates. Mendengar penjelasan Lynch, Hannibal lumayan tertarik untuk menjalankan misi tersebut. Apalagi platnya dijaga oleh banyak pasukan dan dengan kata lain, ini adalah misi yang sangat sulit dan dia bisa membrutal sepuasnya. Sementara itu, Sosa justru melarang A-Team untuk ikut campur dalam misi ini karena urusan ini akan dialihkan ke badan intelijen sehingga orang militer tidak boleh terlibat. Stay the hell out of Baghdad. Meskipun dilarang, Hannibal tetap ingin menjalankan misinya. Dia pun meminta izin kepada Jenderal Morrison yang merupakan sahabat sekaligus atasannya. Tapi sebagai jenderal, dia tidak ingin bertindak gegabah, apalagi kementerian sudah melarang. Mereka bahkan mengutus Sosa untuk mengawasi divisinya. Setelah bernegosiasi cukup lama, akhirnya Morrison mengizinkan A-Team untuk pergi. Tapi harus diingat bahwa izin tersebut tidak bersifat resmi, sehingga mereka akan tetap dihukum walaupun misinya sukses. Good hunting, my friend. Setelahnya, Hannibal akan mengumpulkan tim untuk merencanakan strateginya. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh pasukan Black Forest yang dipimpin oleh seorang tentara bernama Pike alias Paijo the Jamet. Pasukan ini bukanlah bagian dari militer Amerika, melainkan para pembunuh elit yang bekerja di bawah intelijen negara. Di sini mereka sangat marah kepada Hannibal yang telah mencuri misi mereka, karena seharusnya misi pengambilan plat uang dikerjakan oleh Black Forest. Tapi walaupun begitu,
begitu, Hannibal sama sekali tidak peduli dengan omongan mereka. Hannibal kemudian mengumpulkan timnya untuk menyusun rencana gilanya. Di samping itu, Etim juga telah membayar 4 prajurit kelas teri untuk menyamar jadi mereka sehingga Sosa dan anak buahnya tidak akan sadar kalau Etim sedang mempersiapkan misi. Beberapa jam kemudian, Sosa pun mulai curiga dan akhirnya membuka tenda milik Hannibal. Dia pun sangat terkejoet sekaligus marah ketika melihat para prajurit itu berdandan seperti Etim. I got 100. Di waktu yang sama, rencana gila Hannibal pun sudah tersusun rapi dan siap untuk dieksekusi. Tanpa membuang waktu, mereka berempat langsung bergerak untuk menyiapkan peralatan. Face akan merayu seorang wartawan agar dia bisa mencuri kartu namanya secara diam-diam dan digunakan sebagai penyamaran. Kemudian Murdoch dan Bosco mencuri kamera, aki mobil milik Paijo, serta mengambil sebuah magnet yang cukup kuat. Setelah semuanya selesai, mereka pun minum-minum bersama Morrison sambil menunggu esok hari. Ready to go downtown? Good luck. Keesokan harinya, Sosa mencak-mencak di tenda milik Morrison. Dia meminta agar Morrison memberitahu tentang lokasi The Atim. Jika mereka tidak segera dihentikan, maka Morrison CS akan dianggap melanggar aturan yang cukup berat. Jenderal itu pun menanggapi Sosa dengan santuy karena dia yakin Atim akan berhasil menjalankan misi sehingga kementerian pasti akan memakluminya. Why it is that you need to ask anything of me. Bersamaan dengan itu, Hannibal dan kawan-kawan sudah sampai di lokasi. Pertama-tama, Pace akan menyusup ke sebuah tempat dengan menyamar sebagai wartawan. Di samping itu, Bosco akan standby di sebuah gang sambil menunggu arahan dari Hannibal. Pace lalu mencari saluran air di gedung tersebut yang langsung terhubung dengan jalan raya. Dan ketika sudah keluar di jalan raya, dia langsung melompat ke kolong truk yang membawa plat uangnya. Selanjutnya, Pace melemparkan puluhan paku untuk menjegal mobil para pengawal. Di sini, Bosco juga ikut membantu Pace dengan melumpuhkan beberapa jamet dan dia pun berhasil membajak salah satu truk mereka. Tak lama kemudian, Hannibal menyusul mereka dan menghajar beberapa jamet. Mereka bertiga lantas berbagi tugas di mana Bosco akan masuk ke dalam kontainer, sedangkan Pace dan Hannibal bertugas untuk menghalau serangan dari belakang. Setelah itu, mereka berusaha melepaskan kontainer truk tersebut dan memasang beberapa kantong udara di sana. Mereka lalu nekat menerjunkan kontainer ke dalam sungai. Di saat yang sama, Murdoch muncul dengan helikopternya sembari membantai para jamet. Hannibal dan Pace lalu mengaitkan kontainer itu agar bisa diangkut oleh helikopter. Padahal Bosco masih belum keluar dari kontainer. Dan tentunya hal ini membuat Bosco berteriak ketakutan. Ternyata dia masih trauma dengan Murdoch yang sering ugal-ugalan di udara. That's not good. He is not happy. Singkat cerita, Hannibal CS sampai di tempat pertemuan untuk menyerahkan plat uang kepada Morrison. Saat mereka membuka kontainer, Bosco langsung marah-marah karena merasa dijebak. Tanpa berlama-lama, mereka langsung melapor kepada Morrison. Akan tetapi, mobil yang dinaiki Morrison tiba-tiba meledak. Dan ternyata, semua itu adalah ulah Paijo dan pasukan Black Forest. Tidak hanya itu, mereka juga berniat untuk mencuri plat uangnya. Hannibal CS pun tidak tinggal diam. Mereka langsung baku tembak dengan para jamet tersebut. Namun sayangnya, Paijo dan pasukannya bergerak lebih cepat dan saat Hannibal ingin melawan balik, dia dan timnya malah ditangkap oleh pihak kementerian. Sejak kejadian itu, Sosa turun pangkat karena dianggap gagal dalam mengawasi Atim. Sedangkan Hannibal CS harus menjalani sidang militer. Padahal seharusnya Black Forest yang disalahkan atas kematian Morrison. Tapi karena mereka bukan bagian dari militer, Black Forest pun aman dari tuduhan. Berdasarkan sidang tersebut, hakim militer menyimpulkan bahwa Atim terbukti bersalah atas misi ilegal dan pembunuhan Jenderal Morrison. Mereka pun dipecat secara tidak hormat dan akan dijebloskan ke penjara antah berantah.
6 bulan kemudian, Lynch mengunjungi Hannibal yang dipenjara di Gunung Kidul. Pemerintah mengurungnya di sana karena Hannibal adalah yang paling cerdik dan berbahaya dari semua anggota A-Team. Dalam kunjungan kali ini, Lynch ingin memberitahu bahwa Paijo telah menghilang sejak pencurian plat uang dan kini dia resmi menjadi buronan CIA. Namun beberapa hari ke belakang, Lynch telah berhasil melacaknya. Jamet itu ternyata sedang berusaha menjual platnya kepada orang Arab. Mendengar penjelasan Lynch, Hannibal pun menawarkan sebuah bantuan. Dia meyakinkan Lynch bahwa A-Team pasti bisa menangkap Paijo. Akan tetapi Lynch harus membawakan zat kimia yang akan dia gunakan untuk kabur dari penjara. Make sure the dosage is right. Keesokan harinya, Lynch mengirimkan zat kimia tersebut yang berada dalam sebuah cerutu. Hannibal pun menghisapnya dalam-dalam sampai dirinya pingsan dan detak jantungnya berhenti. Dan berkat cerutu tadi, dia akan dianggap mati oleh para sipir. Lalu saat akan dikremasi, Hannibal terbangun dan langsung kabur dari lapas. Di sisi lain, Face ternyata dikurung di penjara federal dengan fasilitas yang mewah dan mirip seperti penjara koruptor di negeri Wakanda. Dia bahkan terlihat sangat akrab dengan para sipir di sana. Dan ketika jam makan siang, Face memilih untuk berolahraga di sauna portable. Namun tiba-tiba Hannibal muncul dan mencuri alat sauna tersebut beserta Face yang sedang ada di dalamnya. Hannibal lalu membawanya ke tempat yang jauh dari lapas. Ketika pintu saunanya dibuka, Face langsung menghajar Hannibal karena ternyata dia akan segera dibebaskan secara bersyarat dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dan gara-gara Hannibal, kini Face menjadi buronan lagi. Hannibal pun menjelaskan kalau CIA akan mengembalikan pangkat dan nama baik A-Team jika berhasil menangkap Paijo dan merebut plat uangnya. Dan ini adalah momen yang tepat untuk membalaskan dendam kepada para jamet itu. Mendengar penjelasan itu, Face pun setuju untuk beraksi lagi. Di waktu yang sama, Sosa dan timnya sedang menyelidiki lapas Gunung Kidul setelah Hannibal kabur dengan sebuah cerutu. Dari pemantauan CCTV dan bukti lainnya, Sosa menyimpulkan bahwa CIA terlibat dalam kasus tersebut. Sounds kind of crazy, but I think the CIA broke him out. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menjemput Bosko yang sedang berada dalam mobil tahanan dan akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Untungnya Hannibal datang tepat waktu. Dia lalu membobol pintu belakang mobil, kemudian menariknya ke tengah jalan. Alhasil Bosko pun berhasil kabur dengan sangat mudah. Sebelum menjemput Murdoch, mereka mampir di sebuah warteg sambil Bosko harus mencukur rambutnya. Tapi kali ini dia tidak lagi memakai gaya mohawk seperti biasanya karena dia sadar kalau mukanya tidak memadai. Selain faktor muka, Bosko ternyata sudah bertobat dan berjanji untuk tidak membunuh lagi. Tapi walaupun begitu, dia akan tetap membantu Hannibal dalam membebaskan Murdoch. What's that crazy ass fool? Berbeda dengan yang lain, Murdoch justru tidak dipenjara karena dianggap terlalu ODGJ. Sebagai gantinya, pihak Amerika memindahkannya ke sebuah rumah sakit jiwa. Meskipun begitu, para dokter dan perawat sudah muak dengan Murdoch yang tidak kunjung sembuh. Mereka bahkan sampai menggunakan metode listrik untuk memperbaiki otaknya. Namun, semua usaha mereka sia-sia karena Murdoch memang sudah ODGJ sejak lahir. Keesokan harinya, rumah sakit jiwa mendapatkan kiriman berupa kacamata 3D untuk menonton film. Murdoch pun yakin kalau orang yang mengirimnya adalah Hannibal. Dia lalu membagikan kacamata tersebut ke semua pasien. Di saat yang bersamaan, Sosa dan anak buahnya muncul di sana untuk mengamankan Murdoch. Sosa tidak akan membiarkan Hannibal membebaskannya seperti yang lain. Yes, Captain Murdoch. Murdoch pun langsung pura-pura cacat dan bisu agar tidak dicurigai oleh Sosa. Singkat cerita, para pasien rumah sakit jiwa akhirnya nonton bareng. Sosa dan anak buahnya juga ikut menonton dengan menggunakan kacamata 3D. Saat filmnya baru mulai, tiba-tiba melihat itu, Sosa menyuruh anak buahnya untuk menembaki Hannibal CS yang berhasil membawa kabur Murdoch. Hannibal kemudian membajak sebuah pesawat milik Angkatan Darat. Dan sebelum terbang, Face sempat menyuntikkan bius ke tubuh Bosko agar dia tidak ketakutan selama di pesawat. Dan akhirnya mereka pun bisa terbang bebas.
Sialnya, Sosa telah memanggil bantuan udara. Dia mengirimkan 2 pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan misil. Murdoch pun segera menembakkan suar untuk melindungi pesawatnya. Karena manuver Murdoch berhasil, bala bantuan Sosa pun terpaksa menembakkan misil lagi hingga merusak mesin pesawat Murdoch. Tapi berkat ide brilian dari Hannibal, mereka mampu keluar dari pesawat menggunakan tank yang diterbangkan dengan parasut. Face lalu menembak semua pesawat yang menyerangnya dengan membabi buta. Sialnya, parasut mereka meletus dan tank akan jatuh ke daratan. Dengan kata lain, mereka akan segera mati. Namun Hannibal tidak tinggal diam, dia langsung menyuruh Face untuk menembakkan senjata utama ke langit dan mengarahkan tanknya agar jatuh ke danau. Setelah itu, mereka menembakkan senjata ke danau untuk memperlambat jatuhnya tank tersebut, dan akhirnya mereka pun mendarat dengan selamat. Di sisi lain, Sosa baru saja mendapat kabar bahwa Lynch terlibat saat Hannibal kabur dari penjara. Dia pun mengancam akan menggagalkan usahanya untuk mendapatkan plat uang jika Lynch tetap ngotot. Lynch pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyadap dan mengawasi pergerakan Sosa. Sementara itu, Hannibal CS sedang merencanakan misi berbahaya kali ini. Karena waktunya terlalu singkat, mereka pun membutuhkan bantuan dari orang yang bisa dipercaya. Dalam hal ini, Hannibal ingin melibatkan Sosa sebab dia tidak percaya dengan Lynch dan semua orang di CIA. Dia pun menyuruh Face untuk membujuk wanita itu, dan tanpa berpikir panjang, Face langsung mendatangi bandara di mana Sosa sedang mencari Etim. Dia kemudian menariknya ke tempat yang sepi, dan di sana Face memberikan sebuah ponsel yang tidak bisa disadap oleh Lynch. Awalnya Sosa tidak mau membantu sang mantan kekasih, tapi setelah diyakinkan berkali-kali, dia pun akhirnya luluh. Came to Frankfurt to hash out some old heartbreak? No. And I believe in you even if you don't believe in me. Beberapa saat kemudian, Paijo dan orang-orang Arab sedang mengadakan transaksi di sebuah bank. Agar tidak terlambat, Etim pun sudah standby di tempat masing-masing. Bosco kemudian menembak salah satu kaca di gedung tersebut sehingga Hannibal bisa menerobos masuk. Dia lalu melemparkan bom asap dan langsung menculik orang Arab itu dan menyerahkannya kepada Murdoch. Dia juga tidak lupa untuk mengambil plat uangnya. Saat dia akan turun, tiba-tiba Paijo bangkit lagi dan menembak koper plat uangnya hingga jatuh ke jalanan. Dengan sigap, Bosco pun terjun dari gedung tinggi untuk mengambil kopernya sebelum direbut lagi oleh si Jamet. Sialnya, Paijo berhasil menembak Bosco hingga terjatuh. Namun Bosco tidak menembak balik karena dia tidak ingin membunuh lagi. Beruntung, Hannibal datang dan langsung menabrak Paijo dengan mobilnya. Dan pada akhirnya, Paijo tidak bisa berkutik karena sudah dikepung oleh Sosa dan anak buahnya. Di lain pihak, Hannibal CS membawa orang Arab tadi ke tempat persembunyian mereka. Tapi tak disangka-sangka, ternyata dia adalah Jenderal Morrison. Sontak, Hannibal dan timnya pun merasa dihianati oleh si jenderal yang mereka pikir sudah tewas. Selama ini Hannibal sudah curiga kalau Morrison bekerja sama dengan Lynch dan Paijo. Namun di tengah jalan, Morrison dan Paijo mengkhianati Lynch yang membuat agen CIA itu marah. Jadi Lynch terpaksa membebaskan Hannibal untuk merebut plat uangnya kembali. Mendengar itu, Face pun menodongkan pistolnya ke kepala Morrison. Dia sudah muak dan sangat ingin membunuhnya. That's a fantastic idea. What he says. Do not kill him. You guys don't wanna watch? Tetapi Hannibal melarang Face untuk membunuhnya karena dia masih butuh kesaksian Morrison untuk membersihkan nama baik Etim. Setelah itu Hannibal menelpon Lynch untuk melaporkan pencurian plat uangnya. Dan sebelum menyerahkan plat tersebut, dia ingin memastikan kalau Etim akan bebas setelah ini selesai. Lynch pun meyakinkan Hannibal bahwa semuanya akan selesai dengan baik. Tapi tiba-tiba Lynch menyuruh anak buahnya untuk membunuh Hannibal CS dengan rudal. Di
sisi lain, Hannibal dan timnya sedang membicarakan tentang kelanjutan misi ini. Lalu tiba-tiba ada suara pesawat militer yang mendekat. Mereka pun langsung berlari sejauh mungkin ketika pesawat itu menjatuhkan rudal ke arah mereka. Di waktu yang sama, Lynch mengirim antek-anteknya untuk mencari plat uangnya di tempat persembunyian Etim. Kemudian dia mendatangi kantor Sosa dan membawa Paijo secara paksa. Namun, Sosa tidak bisa berbuat apa-apa karena Lynch telah mendapatkan izin dari CIA. You know, Lynch, if I could seal this room with you. Di perjalanan, Lynch terlihat sangat marah kepada Paijo yang berani mengkhianatinya dan memilih bekerja sama dengan Morrison. Paijo pun menjelaskan alasannya, tetapi Lynch tidak mau mendengar bacotan tersebut. Dia mengancam akan menembaknya kalau Paijo membacot sekali lagi. Hey, final request. Don't let this guy shoot me, please. Sementara itu, Hannibal CS berhasil selamat dari serangan rudal. Tapi sayangnya Morrison telah tewas padahal dia adalah saksi kunci untuk membersihkan nama baik mereka. Tidak kehabisan akal, Pes pun berencana untuk memberitahu Sosa bahwa Morrison masih hidup agar wanita itu percaya bahwa Etim telah dijebak. What? I'm sorry. I can't hear you. Who is this? Hannibal sengaja menghubungi Sosa lewat telepon yang disadap supaya Lynch mendengarkan percakapannya. Dan benar saja, Lynch langsung naik darah saat tahu bahwa Etim masih hidup. Apalagi Hannibal juga telah melaporkan kejahatannya kepada Sosa. Lynch pun akhirnya mengajak Paijo untuk bekerja sama lagi. You believe in second chances? Bersamaan dengan itu, sekarang giliran Vess yang menelpon Sosa. Tapi kali ini dia menghubungi ponsel Sosa yang tidak disadap oleh Lynch. Dia ingin bekerja sama dalam menjebak para jamet yang berani-beraninya menentang Etim. Selanjutnya mereka pergi ke bandara dengan paspor palsu. Ketika Hannibal dan Vess sudah lolos pemeriksaan, tiba-tiba petugas menghentikan Murdoch dan Bosco karena keterangan paspor mereka yang janggal, di mana Murdoch menggunakan paspor Indonesia. Parahnya lagi, dia tercatat sebagai orang yang lahir di Nganjuk. Dan kebetulan petugasnya juga berasal dari kota yang sama. Dia sangat tidak percaya kalau Murdoch lahir dan besar di sana. Tapi tak disangka-sangka, Murdoch ternyata bisa berbahasa Jawa. Jancoy, Arab ditempeleng. Sebelum naik pesawat, Murdoch menyuntik Bosco dengan obat bius agar dia tidak histeris seperti sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kapal laut untuk menyiapkan rencana pembalasan mereka. Tapi sebelumnya, Murdoch membuatkan soto kudus hangat untuk Bosco yang tiba-tiba mengalami masuk angin. Tak lama kemudian, Hannibal menyerahkan misi ini kepada Vess. Dia percaya kalau Vess bisa membuat rencana yang brilian. Setelah menyusun rencana, mereka pun mulai mengerjakan tugas masing-masing. Hannibal juga meyakinkan Bosco untuk tidak takut membunuh para jamet karena terkadang kekerasan diperlukan untuk membela kebenaran. It is better to be violent if there is violence in our hearts. Gandhi wasn't afraid to fight for the things he believed in. Di sisi lain, Pes justru merasa tidak yakin dengan idenya, apalagi selama ini Hannibal yang selalu menyusun rencana mereka. Dan disinilah Murdoch mengeluarkan kata-kata bijaknya. Walaupun ODGJ, tapi dia percaya bahwa rencana Pes tidak kalah brilian dari Hannibal. Jadi, dia memintanya untuk lebih percaya diri. And I trust you. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di pelabuhan. Di sana, Lynch dan Paijo sudah standby untuk memantau pertemuan Etim dengan Sosa. Namun ternyata wanita itu tidak bisa datang. Hannibal dan Sosa lalu berpura-pura cekcok agar Lynch merasa senang dulu. Di lain pihak, Murdoch muncul sebagai Morrison palsu. Dan melihat itu, Lynch pun mengerahkan Black Forest untuk menembaknya. Untungnya, Vess bisa melindungi Murdoch dengan menurunkan sebuah kontainer. Selanjutnya, Vess mengalihkan perhatian dengan kembang api. Selain itu, Vess juga mengerahkan mobil otomatis yang dikendalikan dari jarak jauh. Lynch pun mengira kalau Etim sudah kabur, padahal mereka ingin memancing pasukan Black Forest untuk mengejarnya. Dan ketika para jamet sudah berada di suatu tempat, Bosco langsung meledakkan mobil-mobil tersebut.
Karena anak buahnya banyak yang mati, Paijo pun mengamuk dan langsung menembak tumpukan kontainer dengan bazooka. Alhasil, Bosco harus berlari secepat mungkin sambil menghindari kontainer yang jatuh ke arahnya. Mau tak mau, Hannibal CS harus melakukan improvisasi karena rencana mereka sudah gagal total. Mereka juga memutuskan untuk baku tembak dengan Paijo agar bisa keluar dari pelabuhan. Sayangnya amunisi Vest sudah mulai habis dan Paijo berhasil menyudutkannya. Namun di saat yang bersamaan Bosco melompat dengan motornya dan langsung menerjang Paijo. Dia lantas menghabisi Paijo dengan satu bantingan yang sangat mematikan. Di sisi lain, Hannibal sedang memburu Lynch dan ketika Jamet sudah ketemu, dia pun langsung menghajarnya. Tapi sialnya Hannibal tiba-tiba encok dan terjatuh begitu saja. Lalu dengan kejamnya, Lynch menembak kepala Murdoch yang masih dia anggap sebagai Morrison. Dia kemudian hendak membawa kabur plat pencetak uangnya. Akan tetapi Hannibal kembali bangkit dan menghajarnya tanpa ampun. Di sini, Lynch berhasil menembak lengan Hannibal. Namun, tiba-tiba Murdoch bangkit dari kematian. Dan ternyata, selama ini dia menggunakan pengaman kepala karena sudah tahu kalau Samidi akan menembaknya. Lah, kenapa tahu-tahu ada Samidi di sini? Oke, nanti saya jelaskan. Setelahnya, kontainer itu terbuka secara otomatis. Dan tidak disangka-sangka, Sosa telah membawa pasukan untuk menangkap Lynch dan antek-anteknya. Surprise. Di sini akhirnya terungkap kalau nama asli Lynch adalah Samidi bin Mukidi. Oh, itu penjelasannya. Ini kan yang kalian tunggu dari tadi. Masa sudah mau habis baru dikasih tahu? Dan dia hanyalah seorang jamet yang mencuri identitas agen CIA demi melakukan kejahatannya. Bersamaan dengan itu, Murdoch tiba-tiba menjadi waras setelah tadi ditembak oleh Samidi. Keesokan harinya, agen Lynch yang asli akan menjembloskan Samidi ke penjara paling mengerikan di Nganju. Tapi sayangnya, The A-Team juga ditangkap oleh Kementerian Pertahanan karena telah kabur dari penjara. Sebelum mereka dipindahkan ke lapas masing-masing, Sosa tiba-tiba menghampiri Face dan melakukan QQ di depan umum. Tapi ternyata Sosa sempat menyelipkan kunci borgol lewat mulutnya sehingga The A-Team pun berhasil kabur lagi. Sejak hari itu mereka memutuskan untuk menjadi tentara bayaran elit di luar pemerintahan. Dan barang siapa yang butuh bantuan untuk menjebak mantan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Lalu film pun tamat dengan sangat membagongkan. Dari film ini kita belajar bahwa kejahatan pasti akan terungkap. Jadi janganlah berbuat jahat kepada siapapun karena karma itu nyata. Kemarin tetangga saya ditangkap polisi setelah ketahuan nyolong sendal jepit di masjid. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Duta Shampoo Dicampur Air mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.